Oke, kembali bersama saya Covino dalam channel saya Go Tutorial, dan kali ini kita akan membahas bersama-sama kelanjutan dari bagian bab turunan fungsi mengenai aplikasi turunan dalam garis singgung dan garis normal. Mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mulai dari konsep turunan fungsi pada garis singgung kurva. Saya tidak akan membahas tentang definisi dan lain-lain ya. Intinya adalah seperti ini. Jadi kalau ada fungsi, ini fungsi yang sudah diketahui, dia punya persamaan fx, maka ini kita buat garis singgung pada titik x1, y1, maka persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis biasa. Jadi nanti persamaan garis itu akan berbentuk ax plus by plus c sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, membuat persamaan garis itu dari rumus yang sudah kita dapat sejak kelas 8. Ya, ini rumusnya. Nah, masalahnya rumus ini punya gradien. Nah, gradiennya inilah yang berhubungan dengan turunan. Jadi gradiennya itu adalah turunan dari fungsi itu, dan x-nya nanti diisikan sebagai x1-nya. Seperti itu. Nanti kita coba di soal ya, teman-teman. Nah, berikutnya penerapan juga pada garis normal. Garis normal itu sebenarnya hanya garis yang tegak lurus terhadap garis singgung, teman-teman. Jadi yang penting adalah ketika kita sudah punya garis singgung, kita tinggal mencari gradien, maka garis normalnya bisa dicari dengan titik yang sama, dengan rumus yang sama seperti rumus persamaan garis. Nah, di sini saya hanya akan mengulang sedikit. Kalau kita sudah punya persamaan ax plus by plus c sama dengan 0, maka kalau kita suruh mencari gradien itu bisa dicari dengan min A per B. Tapi kalau kita mencari garis yang tegak lurus, itu gradiennya bisa dicari dari langsung B dibagi A. Seperti itu ya. Itu nanti akan digunakan lebih lanjut seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita akan coba dari contoh soal yang paling sederhana. Misalkan seperti ini, tentukan persamaan garis singgung yang dibuat melalui titik 3,5 pada kurva fungsi dengan persamaan ini. Jadi ini kurva yang mau dibuat di sini, titiknya sudah diketahui. Ini titik ini akan digunakan sebagai x1 dan y1. Ya. Nah, langkah pertamanya apa? Kita harus mencari dulu gradien. Nah, gradien itu dicari dari turunan. Oke, kita turunkan langsung ya, x kuadrat min 2x min 8 itu turunannya adalah 2x min 2. Nah, dari turunan ini kita bisa mencari gradien. Caranya adalah turunannya ini kita masukkan titiknya. Titiknya x-nya saja karena ini variabel x. Ya, jadi 2 kali 3 min 2 ketemu 4. Jadi artinya gradiennya 4 dan titiknya adalah 3, min 5. Kita gunakan rumus persamaan garis biasa y min y1 sama dengan mx min x1 ya. Y dan x-nya jangan diisi. Y1-nya kita isi min 5, m-nya 4, x min 3. Sehingga ini akan menjadi y plus 5 sama dengan 4x min 12. Kita tinggal pindah menjadi satu ruas, maka akan menjadi 4x min y min 17 sama dengan 0. Ya, ini garis singgungnya. Sudah selesai, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan bahas seperti ini. Tentukan gradien dan persamaan garis singgung pada kurva-kurva berikut. Ya, yang A adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 1 di titik yang berordinat 2, dan yang B nanti y sama dengan 2x akar x banding 1 pada titik x sama dengan 1. Oke, ordinat itu nggak usah bingung ya, ordinat itu y. Jadi ini sama aja y-nya sama dengan 2. Kalau kadang-kadang di soal lain, x itu bisa kita sebut sebagai absis ya, seperti itu. Saya mulai dari yang pertama. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 1. Nah, di sini karena kita sudah tahu ordinat itu adalah y-nya. Jadi y itu adalah fx. Jadi ini kita bisa samakan langsung menjadi 2. Sehingga kita bisa punya persamaannya seperti ini. X plus 3, x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya menjadi min 3 dan x-nya 1. Ya kan? Nah, di sini kita mencari dulu y-nya. Ya. Y-nya itu prinsipnya tinggal dimasukkan dalam kurva yang pertama. Ya, ini saya percepat saja teman-teman ya. Jadi kalau min 3 dimasukkan ke sini ketemunya 9 min 6, 3 dikurangi 1, 2 ya. Sedangkan kalau 1 dimasukkan ke sini, 1 kuadrat itu 1, tambah 2 kali 1 itu 2,
1 ditambah 2, 3 ya. 3 dikurangi 1 ketemu 2. Nah, di sini ketemulah titik min 3,2 dan 1,2. Memang nanti ada 2 persamaan ya, teman-teman. Nah, langkah berikutnya apa? Kita mencari turunan dari fungsinya. Fungsi tadi yang diturunkan itu menjadi 2x plus 2. Ya, 2x plus 2. Dan di sini keperluannya kita bisa mencari gradien ya. Kalau untuk yang ini, yang x-nya min 3, maka gradiennya adalah 2 kali min 3 tambah 2, ketemu min 4. Sedangkan kalau di sini gradiennya adalah 2 kali 1 tambah 2, karena x-nya 1 ya, ketemu 4 juga. Ya, jadi min 4. Nah, garis singgungnya tinggal kita buat pakai persamaan. Jadi memang ini ada 2 jawaban, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kita gunakan titik ini, gradiennya ini. Jadi y min 2 sama dengan min 4 kali x plus 3. Lalu yang ini nanti y min 2 sama dengan 4 kali x min 1 ya. Ini x1 y1-nya. Di sini kita jabarkan y min 2 sama dengan min 4x min 12. Di sini y min 2 sama dengan 4x min 4. Kita buat dalam satu ruas ke kanan saja. Nanti akan menjadi seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Kalau ini kita buat ke kiri, 4x plus y plus 10 sama dengan 0 ya. Saya cuma menjabarkan supaya x-nya menjadi positif ya. Seperti itu. Lalu yang B. Kalau kita sudah punya nilai x-nya. Nah, kalau udah punya nilai x-nya, mencari y-nya gampang banget. Ya, jadi fungsi ini tinggal kita masukkan 2 kali 1 akar 1 min 1. Ketemulah 1. Sehingga kita sudah punya titiknya adalah 1,1. Satunya ini, satunya ini dari ini, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita tinggal mencari gradien ya. Kita mencari turunan dulu. Oke, fungsi ini x akar x itu adalah x pangkat 1 dan x pangkat setengah. Kalau digabung dia akan menjadi x pangkat 3/2 ya, min 1. Sehingga kalau diturunkan ini akan menjadi 3/2 kali 2 itu 3, x-nya pangkat setengah ya, min 1-nya hilang. Atau kita sebut sebagai 3 akar x. Nah, kalau kita mencari gradien, tinggal kita masukkan ya, 3 akar 1 ketemulah 3. Sehingga persamaannya tinggal kita buat y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ingat ya, ini sama ini tuh dari ini ya, teman-teman ya. Ini. Oke, tinggal kita jabarkan seperti ini. Dapatlah 3x min y min 2 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya. Oke, ini contoh yang kedua. Berikutnya, contoh yang ketiga. Kita disuruh mencari persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva ini di titik 0,-1 ya. Nah, ini kurvanya aja tidak biasa, tapi dengan teknik yang sudah kita pelajarin ini akan menjadi simple ya, teman-teman. Jadi 2 per x pangkat x min 2 itu kita bisa jabarkan menjadi 2 kali x min 2 pangkat min 1. Seperti itu ya. Nah, kalau ini diturunkan, ini akan menjadi min 2 kali x min 2 pangkat min 2, lalu dikalikan 1. 1 ini turunannya ini ya, seperti kita sudah pelajari di bagian sebelumnya. Sehingga ini kalau dibentuk lebih simpel, dia akan berupa min 2 per x min 2 pangkat 2. Seperti itu ya, ini turunannya. Nah, turunan ini tujuan kita adalah untuk mencari gradien ya, teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan min 2 per 0 min 2 kuadrat, ketemulah min 2 per 4 atau ketemu min setengah ya. Nah, jadi untuk persamaan garis singgung langsung sudah kita bisa kerjakan, titiknya sudah ada. Ini sebagai x1 y1, gradiennya sudah ada, langsung kita masukkan saja ya. Y min 1 sama dengan m-nya min setengah kali x min 0 ya. Seperti ini. Y plus 1 sama dengan min setengah x, atau kalau ini kita kalikan ke sana ya kan, atau dikalikan 2 semua ya, teman-teman. 2y plus 2 sama dengan min x, maka akan didapat persamaan x plus 2y plus 2 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, lalu ini adalah garis singgung ya. Nah, kalau pertanyaannya garis normal,
Garis normal itu kita tinggal mencari gradien yang tegak lurus dengan ini. Nah, gradien yang tegak lurus itu simpel sekali. Tinggal dibalik dan kemudian di lawan tanda. Atau kita bisa anggap sebagai min 1 dibagi gradien yang lama. Di min 1 dibagi min setengah, ketemulah 2. Lalu ini kita masukkan di titik ini sama. Jadi Y min 1 sama dengan M-nya 2 kali X min 0. Ketemu Y plus 1 sama dengan 2X. Berarti 2X min Y min 1 sama dengan 0. Seperti itu. Ini garis normal, ini garis singgungnya. Gitu teman-teman ya. Satu contoh lagi. Nah, jika garis singgung pada kurva Y sama dengan akar X min 1 tegak lurus terhadap garis 8X plus 2Y plus 3 sama dengan 0, nanti kita disuruh menentukan persamaan garis singgung dan garis normalnya. Nah, saya tuliskan di sini. Jadi kalau ada 8X plus 2Y plus 3, ya, itu lalu kita sudah dikasih tahu bahwa garis singgungnya tegak lurus. Ya. Tadi kalau tegak lurus, itu gradiennya langsung bisa kita cari dari B per A, 2 per 8 atau 1 per 4. Sehingga kita sudah tahu bahwa garis singgung ini, pada kurva ini, itu gradiennya adalah 1 per 4. Nah, cara mencari gradien gimana teman-teman? Cara mencari gradien tentu saja dengan turunan. Jadi kalau ini turunan, ini fungsinya adalah X pangkat setengah min 1. Kalau kita mencari turunan, ini menjadi setengah X pangkat min setengah ya. Min satunya hilang. Atau kita bisa sebut sebagai 1 per 2. X pangkat setengahnya dibawa ke bawah jadi akar X. Seperti itu ya, supaya lebih sederhana. Nah, kita sudah tahu kan yang namanya M itu pasti turunan. Sehingga kalau turunannya sudah ada dan M-nya juga sudah ada 1 per 4, maka kita tinggal masukkan ini 1/4. Sehingga dengan penjabaran biasa, 2 akar X sama dengan 4, maka akar X sama dengan 2, X-nya ketemu 4. Ya, di sini kita menemukan titiknya, tapi baru X-nya, teman-teman. Nah, cara mencari Y-nya, kita tinggal masukkan di fungsi yang awal, F dari 4, jadi ketemu akar 4 min 1. Berarti 2 dikurangi 1 ketemu 1. Di sini kita menemukan titiknya 4,1. Nah, tinggal kita mencari garis singgung dan nanti garis normal. Garis singgungnya artinya M-nya kita pakai 1 per 4, titiknya 4,1. Ya kan? Nanti kalau garis normalnya, kita pakai gradien yang tegak lurus. Tegak lurus dengan 1 per 4 itu berarti min 4. Ininya juga 4,1. Kita kerjakan langsung Y min Y1 sama dengan 1/4 kali ini ya. Saya lebih senang kalau ada penyebut di sini, 4-nya saya kalikan ke sana. Tapi semuanya ya teman-teman, jadi 4Y min 4 sama dengan X min 4. Kita pindah dalam satu ruas, nanti akan menjadi X min 4Y sama dengan 0. Ini juga ya, Y min Y1 sama dengan min 4 kali X min 4. Y min 1 sama dengan min 4X plus 16. Kita pindah menjadi 4X plus Y min 17 sama dengan 0. Ini persamaan garis normalnya. Oke, seperti itu teman-teman tentang pembahasan aplikasi turunan mengenai garis singgung dan garis normal. Semoga video ini bermanfaat buat mengerjakan soal di sekolah. Tetap semangat, jangan putus asa ketika kita menghadapi soal-soal yang rumit, karena semua pasti ada solusinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video saya akan datang. Terima kasih.